Nanti dadinya dijumlah. Jadi ditombol dulu, nanti dadinya dijumlah, yang kecil yang juara satu ya. Rampes Monggo. 05 dulu. tiket utama. Jidaya. Tujuh. 23. Di raya dapat mobil. Ngambil piala. Bang, gimana? Gak apa-apa. Empat rumah. Yang ngambil siapa tadi? Ngambil tas-tasan? Ini Komarman. Sri Bintang. Yang mana kenari? Dia hobinya kenari, tapi dia awalnya dari pertama murai. Nggak tahu dia, gua nggak ngerti kenari. Berapa banyak gua ngerawat kenari rusak. Gua dari dulu kan pernah main juga, tapi yang ngerawat si Deki. Gua nggak bisa ngerawat kenari. Tapi kalau pentet, kacer, gua tahu cara rawatannya kan. Tapi kalau kenari nggak. Kenari lovebird tuh, gua nggak ngerti dah. Gue kemarin tuh yang 2018 tuh yang ini gue mau beli sama Emang kenari cililinan kan 600. Ya udah pikir gue kan buat ini buat masteran. Nah sama joki gue, bagus nih bang, bawa ke lapangan katanya. Oh ya udah bawa ke lapangan, juara satu berapa kali lomba, 3 kali lomba dibeli. Emang pula yang ini bang dijual nggak itu katanya si siapa ya, Sakura katanya. Jual, gue bilang kalau mau ceban. Serius lu, malam ini diambil katanya. 600 ceban. Iya, gue bilang ambil aja udah, gue bilang orang gue buat isian, gue bilang tinggal cari lagi lu. Tadinya sih awalnya memang berapa kali teman-teman ngajakin, saya udah nggak mau. Udah saya bilang kan, udah nggak ini. Belum lihat nih dari anak-anak ada yang hobi. Tiba-tiba masuk kembali lagi si Wawan sama Tama. Terus dia ngajakin, terus tiba-tiba ini ngajakin, ayo main kicau. Kamu serius? Kalau udah serius, saya bangunin pondasinya, saya bilang. Nanti tinggal kamu nerusin. Nah ini sekarang lagi bangun pondasinya. Nanti setelah itu mungkin dia terusin ini. Kalau belanja mah udah ada lebih dari 15 burung ya. 15 burung? Ada sampai ratusan juta? Yang 3 digit itu ada 2. Si Boma dengan Gamo Bunta. Kalau yang 2 digitnya ya rata-rata 2 digit lah. 15 burung. Ada hampir 1 miliar, Om. Mendekati ya. Fondasi segitu, Om? Iya, mendekati lah. Jadi kalau saya sih ya, kalau sekarang ini ada beberapa yang durasi, ada yang roll tembak. Kita turunnya yang mana yang mau IO, yang pakemnya IO mana kita turunin yang ini gitu.
Jadi banyak yang mabung burungnya begitu di take over. Jadi masih mainin jagoan lama yang dulu sempat vakum, saya diambil sama teman saya. Kemarin saya main, saya ambil lagi. Jadi saya masih mainin Nakula kebetulan kan. Tapi itu jagoan lama kan. Kalau Nakula sih belum nyampe mana-mana ya, baru daerah Jakarta sama sini. Tapi saya dapatnya itu di pinggiran di Tangerang Selatan situ. Lewat Agung Warok waktu itu. Ya kan? Dia tuh 2, Nakula sama Sadewa, tapi Sadewanya udah mati. Dia satu rumah dari kecil tuh katanya, kan ini burung memang ternakan juga itu. Berdua itu dari kecil bener banget, belum 2 bulan 3 bulan tuh udah berduaan aja sama si Sadewanya nih. Sampai gede, sampai prestasi ya begitu. Nah, lucunya itu Nakula Sadewa tuh kerjanya nggak barengan. Kalau lagi musim Nakula kerja, Sadewa mabung. Gitu. Nanti selesai Nakula mabung, dia Sadewa yang ini. Berapa umur itu diambil? Berapa ya waktu itu? Kalau Nakulanya saya ambil 17,5. Kalau Sadewanya 23. Di tahun 2018. Jadi habis WN Award, terus saya langsung sempat main sendiri, sempat ngibarin bendera sendiri, tapi nggak lama. Nah itu sekitar 6 bulan itu saya pegang 2 itu, Nakula sama si itu. Yang ngerawat Om sendiri? Waktu itu saya sama ini, tapi settingannya ya dari saya sendiri. Karena dari tahun 91 kan saya megang murai. Ya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP waktu itu tahun 91. Saya udah megang murai almarhum kakak saya. Kebetulan dia ketua PBI Lampung waktu itu. Almarhuman kan. Jadi sama Kowan Eng sama itu waktu itu kan. Nah, dia kuliah di Jogja. Ceritanya. Terus pas udah mau pulang, saya kan jemput nih ke sana. Saya lihat ada murai. Nah, diajak dia lomba. Jogja. Jadi dulu tuh kenal sama Ahin juri di Jogja tuh. Temennya itu Anidong. Iya kan, itu Ahin tuh bapaknya si si legenda. Pokoknya pertama kali isian murai itu yang paling nggak tahu cuma Jalak Suren. Nggak ada lain. Nah, bapaknya Ahin itu tuh yang peternak Jalak Suren pertama di Jogja. Makanya saya kenal banget sama Ahin sama itu tuh. Karena saya udah ke sana udah main ke tempat dia. Beli Jalak Suren. Karena dulu murai itu isiannya Jalak Suren. Tahun 91 itu. Nggak ada lain. Bukan Cililin Om? Nggak ada, belum kenal Cililin. Cililin tuh mulai di tahun 2001. Tahun 2001 tuh udah mulai orang Cililin. Cililin masih lagu, begitu bawa Cililin masih lagu mahal tuh. Belum lagu wajib. Murai bawain Cililin tuh masih lagu ini. Dulu tuh murai ya masih gonggong, macam banyak ngerol gitu, terus apa ya, ciblek gitu-gitu ya, suara-suara hutan lah. Sama suara apa ya, kayak Jalak Suren gitu, ngekeknya itu. Nah, mulai orang kenal Cililin kan, piara bawain Cililin, wah orang udah, kalau udah bawain Cililin sekali juara pasti. Nah, mulai bergerak nih di 2011 sudah bukan Cililin lagi, Kenari. Karena bawain lagu Kenari itu nggak gampang di murai. Cililin jadi lagu wajib. Ya kan, lagu standarnya. Nah, kalau lagu untuk plusnya kan di Kenari atau Lovebird kan. Ya itu mulai 2010-2011. Nah, mulai terakhir ini 2018 kira ini
masuklah Cungko itu, ya kan, lagu Cungko. Nah sekarang kan banyaknya orang kan dua yang saya lihat nih sekarang nih lagunya banyak kan Cungko kan, Cungko tuh sama apa ya kayak burung-burung kecil yang brecet gitu. Jadi hilang suara cililinnya. Lebih sering suara burung-burung kecil. Iya. Nah saya juga ngalamin tuh di Nakula. Nakula ini kalau udah bawain sekali keluar celilin bisa ngeban sampai 7 sampai 8 kali terus. Setahu saya, pas saya take over lagi dari si teman saya Aswin, oh hilang suara cililinnya, saya bilang. Cuman kenari lovebird ya keluarinnya. Standar kemana nih sudah bilang lagu wajib ya. Kalau saya tetap loh, kalau kenapa ya, kalau punya Murai volumenya, apalagi volume roll tembak ya, volume kenceng, 3 lagu cuman, cililin, lovebird, kenari. Kalau dia bawain panjang-panjang itu 3 lagu itu kan selesai udah. Justru kalau sekarang dengan punya Murai kayak Murai yang materinya zaman dulu ya, mungkin kayak kelihatannya seperti suara dia sendiri kali kalau G24 tuh. Nggak mungkin nggak dengar juri, walaupun dia taruh di tengah. Kan orang lebih ini. Punya satu tujuan dan punya janji, ya kan, mau ngebuktikan sama anak juga gitu kan, terus mau ngebuktikan bahwa dulu kan memang belum pernah ada hadiah mobil, ya kan, belum pernah ada kan waktu saya main, tapi kan saya udah pernah ngerasain yang namanya juara Piala Kapolri, juara Piala Jayakarta, terus Piala Raja gitu kan. Nah ini pas zamannya hadiah mobil, kebetulan saya kan off. Nah yang teman saya udah ngerasain kan, si SS kan, pingin juga ngerasain ngebuktiin gitu loh, kira-kira ada nggak hokinya gitu. Nah ini mudah-mudahan kalau ada rezekinya kan. Ya saya kan sekarang masih meraba ya materi dari orang-orang yang turun sekarang. Kalau waktu dulu yang saya rasain sih masuk juara di Lampung ini nggak segampang juara Jawa. Itu yang saya rasain, karena saya bukannya sombong, Murai Lampung ini nggak murahan, kita nggak bisa diprediksi Murai Lampung ini. Jadi walaupun Murai dari Jawa, dari mana zaman dulu udah punya nama besar, masuk sini nggak ada yang pernah ngalahin Murai lokalan Lampung. Bukan karena faktor nyebrang pulau ya? Lah nggak tahu dah, dia berang laut ya. Iya nggak tahu deh, tapi belum pernah sejarahnya gitu loh. Mau dari mana tuh susah untuk juara di Lampung. Nggak tahu kalau sekarang, saya belum bisa ngeraba apakah mitos itu. Saya sih bilang mitos ya, tetap berlangsung. Kita lihat besok. Kalau saya sih
optimis masih dipegang tuan rumah. Bener. Karena orang Lampung sendiri pun main ke Jawa itu jarang yang kondangan. Dan orang Lampung tuh berani turun di kelas utama loh di Jawa. Nggak tahu kalau misalnya jurinya kenal burung ya itu yang repot kan. Kedekatan dengan pemain top dan dia tahu burung top itu gayanya seperti apa walaupun udah pakai kandang sama kan. Kan ya kan juri itu ngapalin gaya burung kok. Mau siapa misalnya nih ya, kita mau burung A nih, ini top. Siapapun yang bawa kenal juri udah tahu itu siapa gitu. Walaupun sangkarnya sama. Walaupun sangkarnya sama, mau SMR lah, SMM apa prasasti, tetap manusia lebih pinter. Dia tahu kalau hafal cara payah dia. Dan saya juga tahu Seluk-Beluk tuh juri bagaimana cara bermainnya. Tahu persis saya. Oh, berarti Om pernah melewati jalan-jalan Seluk-Beluk itu? Ya kita pernah, mau nggak mau kan. Kalau kita mau ini, kita mau nggak mau kita harus mempelajari kan cara dia bermainnya apa. Iya Om, karena ini kan permainan Om ya, bermain strategi, nggak ada salahnya ya. Ya kandang sama, juri apal. Tinggal di mereka kasih kode. Ini yang saya alamin ya, yang kita tahu permainan juri itu seperti apa. Ini boleh nggak dibuka-buka di sini? Boleh, yang ditunggu dari tadi. Setengah jam nunggu dari tadi. Jadi kayak kode-kode ya. Kalau yang main kode kirim tebok segala macam itu udah inilah itu mah. Jorok ya? Ya itu mah zaman kemarin-kemarin juga udah pakai begitu. Ya kan, kadang sama ini gimana ngodenya, terus nggak teriak, gimana ngodeinnya? Kadang-kadang ada yang kode batuk, ada yang kode ngedehem, ada yang kode entah manggil temennya saat juri pas depan burung dia. Kode yang apa ya, yang tidak pengawas lapangan nggak ngerti. Tapi kan jaraknya jauh Om. Nah sekarang kalau orang diem gitu apa nggak kedengeran? Misalnya di juri nih satu nih, saat pas depan kita udah kompromi sama juri. Kalau lu depan burung gua, nanti gua ngomong, pesenin es teh dong. Bisa kan? Dia denger juri itu. Oh ini burung bapak itu yang dititipin. Ya itu ya, jorok-joroknya kan begitu. Jadi saya kemarin juga ada salah satu ketua organisasi di Lampung ngomong sama saya bahwa nggak ada lah juri kami itu nggak ada odengan gini tumpangan segala macam yang mau ngodeng segala macam. Saya cuma balikin kata-kata itu kan kamu, juri-juri kamu masih perlu duit, taraf ekonominya masih di bawah rata-rata, ya kan, perekonomiannya, jadi masih perlu duit. Kalau kamu mungkin enggak, kayak bos-bosnya, ya kan, bos-bosnya ngomong nggak akan bakal gini, iya dia mah nggak perlu duit, lah jurinya. Ini kan nggak semua ya, tidak semua, tapi ya kita nggak nutup itu. Nah, pinter-pinternya kita aja lah. Biasanya tuh bermain di tiket yang mahal atau tiket yang tetap di atas juta Om? Apa pukul rata semua hampir sama? Hampir sama lah rata-rata ya.
saya di acara terbesar di Lampung tahun kemarin, ya katanya sih, saya nggak ngeliat langsung. Gunung Pinggir yang cuman ngeplong-ngeplong juara 1. Tuan rumah mau protes, suruh hargain tamu dari luar. Lu bukan masalah tamu dari luar apa enggak, tuan rumah sama-sama bayar. Emangnya orang tuan rumah harus juara 1 di sini, ya kan? Kan nggak perlu. Kita fight sama-sama kok. Makanya sih mudah-mudahan besok saya berharap siapapun mulai tuan rumah lah yang menjadi juara kelas utama. Apabila di luar dari skenario itu, apa yang harus tetap berjiwa besar nggak Om? Oh iya dong, kalau memang layak ya. Kita kan bisa lihat, apalagi 24 gantangan. 24 gantangan kan gampang. Saya berharapnya kepada juri-juri. Juri-juri ini sama hakim, pengadil, ya kan? Pengadil loh. Hakim itu juga pengadil. Dan dia kalau dia berbuat curang atau dia berbuat salah dengan menentukan juara burung yang tidak layak, dia makan hak orang lain loh. Dan itu urusannya sama atas. Dosa makan hak orang lain itu luar biasa. Jamin itu juri-juri itu. Mau lu tunggang tunggit dulu, sholat 5 waktu, kalau lu kelakuannya masih kayak gitu, selesai. Kalau 11-12 bagaimana Om? Tinggal serela kan, tinggal pakem. Juri kan didiklat ikut organisasi, salah satu organisasi kan ada pakemnya, dan dia kan nggak boleh keluar dari pakem itu. Dan tinggal dia pilih 2 burung itu mana yang layak di pakem organisasinya. Jangan kepentingan orangnya, ya kan? Saya kadang-kadang suka teriak, ayo juri, berdasarkan pakemnya, saya bilang. Jangan berdasarkan orangnya. Kadang-kadang kan gitu, kalau udah penentuan nih, dilihat orangnya. Oh iya, sedangkan pakem mereka yang dicari durasi, yang ini roll tembak, yang dicolong juara 1 roll tembak. Lah yang pakem dia nomor 1 durasi katanya. Kebanyakan beralasan dengan fakta lapangan. Ya gini, kalau yang yang diistilahin roll tembak nih, burung bunyi biasa gonggong kan nge-roll itu, ya kan? Nah dia terus ada ditutup dengan akhiran nembak. Kalau durasi kan dengan gaya, ya kan? Mana pakemnya misalnya itu jadi nomor 1, ya harusnya itu didahulukan kan, ya kan? Sesuai pakemnya dia. Tapi kadang-kadang juri menilai kan nggak itu. Kedekatan. Iya. Saya pernah ngalamin event di Lampung baru-baru ini. Dengan juri ngajuin nomor saya, acuan di papan tulis kecil yang sebelum diumumin tuh. Acuan saya 4. Habis itu kan juri nyolok acuannya dia masing-masing. Acuannya jadi 2. Yang 2 lagi hilang. Itu saya nggak pernah ngalamin. IO-nya masih ada? IO-nya masih ada. Terus pernah juga gini, saya tanya sama juri di event tersebut, saya tanya dia nggak ngajuin. Jadi saya turun waktu itu di kelas kolosal kan, 6 juri, acuannya 5 saya dapat. Yang satu ini jelas-jelas saya pernah lihat di depan mata saya sendiri saat burung itu dia ngeliatin ditembak kayak
nembak habis kan. Nah, sebelum selesai saya samperin, Mas, dapat nggak tadi nomor 15? Dapat, Pak. Lu kok nggak diajuin? Saya balik tanya kan, dia diem aja. Saya tanya lagi, bener nggak, dapat nggak? Dapat, Pak, saya catat. Lah kenapa nggak diajuin? Nah, yang begini-begini nih siapa yang mau bertanggung jawab tuh harusnya? Harusnya kan ketua divisi jurinya atau begininya keras lah terhadap orang-orang kayak begini. Kayak gini dudukin. Kalau kita nggak ngerubah dari sistem atasnya, nggak akan bakal juri-juri ini mau berubah. Itu jadi kebiasaan, Om. Karena dia yang merasakan gitu, dia nggak diapa-apain, nggak ada punishment. Kalau saya jadi ketua divisi juri, tahu kayak gitu. Begitu pas saya tanya itu, dia nanya dong sama saya, bener kamu nggak ajuin? Nggak. Selesai kamu. Sampai lomba selesai? Iya kan, kalau perlu nggak usah dipakai lagi skorsing. Biar ngerasain. Kayak begitu jangan dianggap remeh. 5 juri, yang 5 ini buat apa? Dan gara-gara 1 orang dia dapat tapi tidak ngajuin, kita kelempar dari 3 besar. Ya kan? Apa nggak zolim? Ya kita dibilang apa ya? Jangan juga jadi di main kicau ini, jangan juga kita jadi jajal, dan jangan juga kita jadi malaikat. Jadi kita nggak jangan juga jadi hancur bermain curang habis-habisan. Jangan juga jujur-jujur amat. Ya. Jadi berstrategi bagaimana? Susah, manusia ini lebih pinter, maling ini lebih pinter, Mas. Kandang disamain, warna burung sama, ya kan? Tapi dia tahu itu punya siapa. Itulah pintarnya juri ya. Itu kata yang ketua Gagak Sakti itu ya, ya kan? Juri lebih hafal dengan main apa gaya main burung. Ya itu. Memang itu kita alamin, jangan zaman sekarang, zaman dulu. Nah, memang zaman dulu bagaimana? Seketat-ketat ya Piala Raja. Bobol itu sama aja. Saya nggak mau buka lah kalau Piala Raja. Saya tahu cara main itu kayak gimana. Tapi ya udahlah. Udah tahu semua tahu lah udah. Tinggal kita kuat-kuatan kita aja. Bergening. Bergening dengan burung kualitas aja. Udah kan yang bergening kan bukan kita aja mau juara 1. Henry Ali udah narik gua. Ini pulang kita kok apa Yudi ini sampai malas-malas sampai nangis. Ayo lari, ayo pulang kita pulang kita. Enggak bang, gue bilang. Masih ada 1 kelas lagi, gue bilang. Enggak, gue bilang. Nah, pas naikin burung itu, pas begitu naik ini, itu orang bergeser. Orang-orang yang tadinya duduk aja berdiri. Udah curiga gue. Benar, kita orang langsung dipepetin ini. Gue dipojokin ke mobilnya berangkat, dari belakangnya rame lagi. Gua sama ada anak gua, yang lain udah gua suruh lari ke orang, ada copot baju gua. Lari ke orang, dah gua bilang. Biarin gua aja, gua bilang. Udah langsung Kang Sopian, Juandi, Acun di samping ini gua, ini Kang Sopian nutup badan gua, di belakang ini anak buah gua, ada belakang. Jadi kita orang maju, ya nggak mundur, kita maju. Ya itu udah orang datang, tonjok segala macam. Masuklah kita orang ke pos itu ya, langsung kerubungin tentara. Karena Acun
udah ini merintahin tentara. Ini nggak tahu siapa yang ngerakin ini. Masa ini. Di situ gue suruh minta maaf, gue nggak mau. Nggak, saya nggak merasa bersalah. Apa salah saya itu? Kalau saya tadi nengulin Ahin, iya. Saya rasa memang ini pancingan saya untuk emosi. Tapi kejadian ini pasti ada sebabnya dulu. Saya suruh minta maaf, nggak mau. Sekarang dari ini anak buah saya panggil semua. Ada nggak di sini yang kemarin di Monas mukulin Juri? Kalau di sini nggak ada, berarti bukan anak buah saya. Udah kan? Udah, lu masih ribut-ribut. Udah, gua nggak mau, pokoknya tetap nggak mau minta maaf. Gua bilang, kalau gua minta maaf berarti gua ngakuin kesalahan itu. Gua bilang, dan gua ngakuin yang nyuruh ngebukin Juri itu gua. Tapi enggak dong, masukin ke mobil untuk dikawal, langsung dikawal tentara, gua pulang Pulang ke itu hotel. ke rumah gua di Jakarta.